Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dong Daki teman-teman. Baik teman-teman, jadi di video kali ini mari kita bahas keuntungan dan kelemahan bagi pembudidaya ikan menggunakan kolam bioflok. Oke, baik teman-teman, jadi langsung saja, kenapa kita harus memilih bioflok? Apa itu bioflok? Sebagian masyarakat masih belum familiar mendengar kata bioflok. Bila dibandingkan dengan teknik budidaya ikan lainnya atau konvensional, sistem budidaya menggunakan kolam bioflok ini memiliki ciri yang khas, yaitu menggunakan bakteri sebagai pakan alami buat ikan yang kita pelihara. Bioflok menurut saya adalah suatu kumpulan dari beberapa bakteri, jamur ataupun algae yang tergabung dalam beberapa gumpalan kecil yang melayang-layang di permukaan air. Budidaya kolam bioflok saat ini menjadi cara yang populer dalam pembudidaya karena memiliki sistem yang unik dan tentunya memiliki banyak keuntungan bagi kita sebagai pembudidaya ikan. Budidaya kolam bioflok termasuk budidaya dengan pengeluaran yang minim, jadi cocok untuk kita pembudidaya ikan yang memiliki modal yang sedikit. Kenapa dalam budidaya kolam bioflok memiliki pengeluaran yang sedikit? Dikarenakan dalam bioflok sesuai dengan namanya, yaitu budidaya dengan di dalamnya terdapat mikroorganisme atau bakteri yang bisa mengurangi pakan dan feses dari ikan yang dipelihara, sehingga mikroorganisme atau bakteri yang dimasukkan ke dalam kolam tersebut dapat menjadi pakan alami bagi ikan yang kita pelihara. Jadi mikroorganisme atau bakteri tersebut juga berguna dalam memperbaiki kualitas air kolam yang kita budidaya. Kenapa kita harus memiliki bioflok untuk budidaya ikan? Tentunya kita sudah tahu keuntungan bioflok, yaitu kita bisa menghemat air dan pakan. Contohnya pada kolam ikan lele yang akan kita budidaya, tidak perlu sering mengganti air, tunggu saat air sudah tercium bau barulah kita mengganti air tersebut, karena air itu sudah tidak layak untuk dipertahankan, yang ada nantinya ikan yang kita pelihara bisa keracunan. Kemudian dalam segi pakan juga memiliki kelebihan. Pada saat kita memberi makan di kolam ikan yang budidayanya tidak menggunakan sistem bioflok, yang biasanya dalam satu kolam pakannya habis 2 kilo dalam sehari, pada saat pemberian pakan di kolam yang menggunakan sistem bioflok, dalam sehari hanya habis 1,5 kilo saja. Apakah menggunakan kolam bioflok ini sangat menguntungkan sekali? Tentunya sangat menguntungkan, bukan? Tapi segala sesuatu itu pasti ada sisi kelemahannya, apalagi dalam budidaya ikan. Kelemahan dalam memelihara ikan menggunakan kolam bioflok menurut saya adalah kita harus mengaktifkan terus-menerus aerator yang dicolokkan ke listrik. Kalau misalnya listriknya mati, kita harus sediakan genset untuk menghidupkan kembali aeratornya. Memang terlihat pengeluarannya banyak karena listrik harus hidup terus-menerus dan kelihatan sangat ribet, tapi masih terjangkau karena lebih banyak keunggulan lainnya yang bisa menutupi kelemahan dari budidaya kolam bioflok. Pada kesimpulannya, budidaya ikan menggunakan kolam bioflok itu sangat menguntungkan untuk kita yang memiliki modal usaha budidaya ikan pas-pasan. Dalam segi keuntungan lainnya, pada ikan yang ada di kolam bioflok juga memiliki fisik yang bagus karena selalu mendapatkan makanan di dalam kolam. Otomatis ikan tersebut cepat berkembang dan memiliki badan yang gemuk. Selanjutnya teman-teman, pertanyaannya,
mungkin di benak teman-teman atau di hati teman-teman, mengapa di tempat budidaya kita tidak menggunakan bioflok atau cara budidaya dengan cara bioflok, masih menggunakan konvensional? Dikarenakan teman-teman, kolam kita kolam ukuran besar dan jumlahnya juga cukup banyak. Ketika kita memakai sistem bioflok, maka kos atau biaya untuk menjadikan kolam bioflok itu sangat tinggi sekali di tempat budidaya kita, dikarenakan luasnya kolam dan jumlahnya kolam cukup banyak sekali. Jadi kami di tempat kita di Raja Lele, di tempat budidaya kita cukup atau memakai dengan cara konvensional sampai sekarang kita pertahankan, dan dengan cara ilmu atau pengalaman-pengalaman yang sudah kita pelajari dan kita alami secara real di lapangan. Memang teman-teman, ketika kita sudah ulas kaitan dengan keuntungan dan kekurangan sistem budidaya dengan cara bioflok, mungkin ini bisa membuat inspirasi buat teman-temanku para pembudidaya ikan lele baik pemula maupun sudah profesional. Oke, sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita bersama. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama usaha budidaya ikan lele. Semoga kita diberikan kesuksesan semuanya. Oke, sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses untuk kita semua.